Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan turut berdoa tetap semangat untuk tholabul ilmi dan semoga ilmu-ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat serta kelak dapat menambah amal jariah kita di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Bapak Ibu semua, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial dan atau kita akan belajar bersama bagaimana cara menyimpan file terkait dengan daftar kode sebagai bentuk bagian dari penyelesaian tugas Bapak Ibu semua terkait pemahaman dalam penyusunan kode data penelitian kualitatif. Nah, pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua adalah membuka software Atlas TI terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Atlas TI versi 23. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang masih menggunakan 9 atau 8 itu enggak apa-apa gitu ya. Oke, setelah software terbuka, barangkali Bapak Ibu sudah menganalisis banyak sekali sehingga ada historinya gitu ya. Sementara mungkin kalau ada Bapak Ibu yang baru menganalisis atau membuat satu project, tentunya historinya juga baru ada satu. Selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk memilih project mana yang digunakan sebagai bagian dari penyelesaian tugas pada mata kuliah ataupun terkait dengan pengumpulan dari hasil mengcoding Bapak Ibu semua di Atlas TI. Oke. Setelah itu klik opening, klik gitu ya. Nanti filenya akan terbuka secara otomatis atau opening project. Nah, di dalam tampilan utama project Bapak Ibu itu pasti akan ada muncul judul gitu ya. Muncul judul di sebelah kanan. Selanjutnya, di sebelah kiri nanti ada daftar explore yang akan digunakan Bapak Ibu sebagai dasar dalam eh, memilih atau menentukan mana yang akan difinalisasi oleh Bapak Ibu untuk pengumpulannya. Karena ini adalah berkaitan dengan penyusunan kode atau codes, maka Bapak Ibu bisa memilih di sini nih Bapak Ibu sebelah kiri. Klik codes secara cepat 2 kali, nanti akan muncul manager code atau codes manager. Nah, ada code manager gitu ya di sebelah kanan Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah muncul code manager, Bapak Ibu di atas sana, di sebelah kanan, ini ada report. Nah, Bapak Ibu bisa klik report. Di filter, Bapak Ibu klik all item. Selanjutnya, eh, comment boleh diklik, quotation kalau Bapak Ibu menggunakan memo, maka memo juga harus diklik. Kalau Bapak Ibu menyusun grup dan lain sebagainya, tidak perlu diklik gitu ya. Yang perlu diklik adalah sebenarnya hanya comment, memos, sama quotation. Jadi, barangkali Bapak Ibu saat menyusun kode, Bapak Ibu juga memberikan sebuah komen atau memo di dalam quotation yang disusun oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, apabila sudah diklik 3 ini dicentang, checklist gitu ya, comment, quotation, and memos, Bapak Ibu klik create report. Oke, akan ada tampilan jendela baru project gitu ya di dalam project, yaitu code report. Sebentar nih. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, bisa dimaksimize? Bisa. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti ada kode yang disusun, sama ada quotation apa dan mana yang digunakan dalam penyusunan kode. Terus selanjutnya ada informasi dari dokumen yang mana, partisipan yang keberapa, sama dia adalah bentuknya apa gitu ya. Maksudnya hasil wawancara atau hasil observasi misalnya gitu, atau artikel dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik save.
Save report. Nah, setelah save, Bapak Ibu silahkan untuk memilih di mana Bapak Ibu akan menyimpan report tersebut. Karena ini bentuk tugas, pastinya ada arahan dari dosen pembimbing dan atau mungkin ada dari dosen penguji atau dari dosen yang lain atau dari teman gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu ya. Reportnya dinamai apa? Misalnya kalau eh, tugas kuliah misalnya gitu ya, atau tugas kuliah dari saya, namakan aja bahwa ini adalah eh, code report, terus nama lengkap, gitu. Misalnya gitu. Nama lengkapnya langsung ditulis ya. Fitri Nur Mahmudah, misalnya gini. Lalu Bapak Ibu menentukan di mana Bapak Ibu akan save gitu ya. Misalnya ini adalah project one, open. Kalau ada foldernya, dibikin folder gitu ya. Open, selanjutnya di save di situ. Nah, save. Nah, kita cek ya. Kita cek eh save kode reportnya atau laporan dari penyusunan kode. Nah, ini misalnya tadi di project one. Sebentar. Saya lupa nyimpannya tadi di mana. Oh, ini di dokumen. Oke. Nah, ini adalah reportnya Bapak Ibu. Nanti eh penilai, penilai atau pembimbing atau yang memberikan tugas nanti akan bisa mengecek di sini. Oke ya. Ini adalah yang pertama, bagian pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk save. Yang kedua adalah caranya dengan klik Excel report. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah report apa namanya code, yang kedua adalah Excel report. Apabila dosen pembimbing atau dosen penguji atau temennya atau apa namanya eh, siapapun gitu ya dosen yang memberikan tugas itu menghendaki filenya itu dalam bentuk PDF, maka di sini nanti Bapak Ibu juga bisa nih buatnya pakai PDF. Caranya sama ya, lalu klik save. Nah, nanti dibuat PDF di sini nih, PDF. Save. Ini yang kedua, format penyimpanan saja yang berbeda ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pakainya Excel report. Ini adalah untuk memberikan report terkait dengan penyusunan kode yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya. Dengan sama boleh pakai filter, boleh pakai all item. Terus nanti di sini juga dikliknya yang sama, code, comment, and kode. Maaf, kode group nggak perlu ya. Terusnya quotation, tapi karena nggak ada ya udah. Atau kalau misalnya mau semuanya ya pakai grounded, density, created by, modified by, created gitu ya. Ini aja yang diklik adalah code, comment, and created by. Ini yang untuk Excel report ya. Code Excel report. Setelah itu klik export. Nah, Bapak Ibu juga harus menyimpan di mana tempat penyimpanan yang sama. Kalau misalnya ini sama-sama kode report, ya disimpan aja di dalam satu folder yang sama sehingga ketika nanti apa namanya mengumpulkan tugas, Bapak Ibu langsung bisa upload 3 file di dalam satu folder yang sama. Selanjutnya adalah klik save. Ketika sudah di save, nah ini export to Excel. Nanti tampilannya yang sudah di save itu nanti di MS Excel. Oh, ini sudah otomatis membuka. Oke, nah seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah uh, pemahaman bersama kita terkait dengan bagaimana caranya menyimpan hasil
penyusunan kode-kode atau nanti berupa daftar kode gitu ya. Yang itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu dalam misalnya kalau proyek tugas akhir ya itu bisa dilampirkan gitu ya di dalam satu proyek tesisnya atau disertasinya Bapak Ibu atau proyek-proyek lain misalnya kalau ada riset ya berkaitan dengan riset-riset yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu semua, saya kira seperti ini dulu apa yang bisa kita pelajari bersama terkait dengan menyimpan daftar kode atau report kode yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat untuk belajar dan seperti apa yang saya sampaikan di awal, saya turut berdoa semoga tolabul ilmi Bapak Ibu semua bisa sampai menjadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, berkah, dan menambah jariah kelak di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.